Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sadar gak sih, kebanyakan di antara kita tuh menjalani hidup terlalu apa adanya. Padahal coba lihat ke dalam diri kamu, lihat ke dalam diri kita. Bener gak? Ada semacam rumus sepertinya di semesta ini yang membuat kita kadang-kadang merasa bingung kok bisa ya ini terjadi. Contoh, saya langsung ajak kamu berpikir nih di bagian depan. Coba ingat-ingat. Pernah gak sih diri kamu melakukan 1 atau 2 perbuatan, tapi dapat kebaikannya tuh berkali-kali lipat? Namun sebaliknya pernah gak? Diri kamu udah capek-capek nih ngelakukan banyak hal yang bersifat kebaikan, namun kok malah balasannya bukannya 0 lagi mas, malah minus. Kita dijahatin orang atau malah jadi rugi. Nah sekarang, ini hari keberuntungan kamu nih. Insya Allah dengan seizin Tuhan saya akan memberikan kamu sebuah gambaran yang paling logis. Kenapa itu bisa terjadi dan yang paling penting, bagaimana cara kita bisa mensiasatinya. Emang ada mas? Ada. Yuk kita belajar ya. Tetap santai aja, relax sambil mendengarkan, barangkali ini yang kamu cari. Yuk. Teman-teman, langsung aja. Rahasia dari semesta itu sebenarnya satu perasaan. Saya ulangi. Coba kamu ingat-ingat. Setiap kali kamu mendapatkan banyak keajaiban, sadar nggak di dalam diri kamu pasti ada perasaan ini. Perasaan apa coba? Perasaan itu adalah perasaan yang bernama pasrah. Setiap keajaiban dalam hidup kamu, kalau direnungkan, itu terjadi ketika kamu tidak berharap apa-apa. Betul apa betul? Renungkan. Kalau begitu, setiap hal yang kamu mau, sebenarnya bisa nggak dapat? Saya ulangi pertanyaan saya. Kalau begitu, segala hal yang kamu mau nih, yang kita mau, sebenarnya bisa nggak sih kita dapetin? Tolong jawab dalam hati. Apa jawabannya? Bisa. Salah. Jawaban yang paling benar bukannya bisa, tetapi tidak bisa. Loh mas, ini apa nih? Aduh. Ini baru bagian depan aja saya sudah ketampar, sudah dibuat bingung. Tadi Mas Arin bilang apa? Apa yang kita mau, kita tidak bisa dapatkan. Terus maksudnya gimana tuh? Sebentar, maksud saya itu begini loh. Kamu dengerin baik-baik deh. Coba pakai apa yang sudah pernah kamu rasakan ya. Jangan kamu percaya saya sebelum apa yang saya katakan ini sesuai dengan pengalaman nyata dalam hidup kamu. Sekarang kamu renungkan. Sebenarnya kan di saat kita ingin mengejar sesuatu teman-teman, coba inget deh, itu malah nggak dapet ya. Coba, betul nggak? Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Berdasarkan kisah hidup kamu sendiri, coba ingat-ingat, bukankah ketika kamu mengejar sesuatu, punya keinginan ya, itu malah nggak dapet, bener? Tapi sebaliknya, di saat kamu udah nggak mau lagi, betul nggak malah itu menghampiri kamu? Nah kan, bener kan? Sekarang kalau saya bilang bahwa kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau, berarti bener apa salah? Bener, sesuai dengan data kehidupan kamu sendiri yang pernah kamu rasakan. Nah mas, kalau gitu gimana dong caranya saya nih untuk mewujudkan cita-cita saya, impian saya? Kalau gitu saya nggak boleh punya mimpi mas. Waduh, kok bisa begitu mas? Tenang, justru jawabannya ada pada perkataan saya tadi. Ingat nggak? Tadi kan saya bilang bahwa kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau. Ya kalau begitu, untuk mendapatkan sesuatu, kita jangan banyak mau. Selesai perkara. Betul nggak? Lah, iya toh? Nah, maksudnya gimana mas? Nah, saya jelasin. Ini nih serunya nih. Kamu hebat nih bisa menemukan video ini. Beruntung banget. Gini loh. Di saat kamu menginginkan sesuatu, buru-buru segera kamu lebur. Saya ulangi, ketika kita menginginkan sesuatu apapun itu, segera kamu lebur. Tahu nggak lebur itu apa? Lebur yang saya maksud adalah ketika kita mau sesuatu, langsung aja buru-buru kita bilang, saya mau ini. Namun saya serahkan semuanya kepada kehendak bebas Sang Pencipta. Saya terima deh apa aja maunya. Tuh, itu namanya melebur. Jadi sekarang coba pikirin, sekarang kita praktekin ya. Pikirkan hal apapun yang sedang kamu inginkan.
Pikirin dulu 1, 2, atau 3. 1 lebih baik. Nah, dari satu hal itu, coba deh kamu pikirin sampai rasa keinginan kamu itu muncul, kemauan kamu itu muncul, bahkan hawa nafsu kamu untuk memiliki itu muncul. Setelah itu buru-buru kamu katakan begini. Katakan, aku mau ini, namun aku serahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Kuasa sesuai dengan keinginannya. Apapun yang diberikannya, saya terima aja deh, sebab hidup saya sudah nikmat. Terima kasih. Udah selesai gitu doang sebenarnya. Nah, sekarang apa yang terjadi, Mas? Yang terjadi adalah ketika kita sudah melakukan itu, teman-teman, yang terjadi berikutnya adalah tidak adanya perasaan melekat di dalam diri. Itu dia. Perasaan melekat akan sesuatu itu justru menjauhkan sesuatu. Sadar nggak sih? Saya ulangi, perasaan melekatmu akan sesuatu itu secara tidak sadar membuat kamu justru tidak mendapatkan hal itu dengan mudah. Benar apa benar? Renungkan kisah hidup kamu sendiri. Lihat. Nah, sekarang sadarin, apa yang saya ajarkan kepada kamu di video ini, bukankah ini sebenarnya dasarnya adalah menghilangkan kemelekatan, tapi entah kenapa tidak membuat kamu kehilangan apa yang kamu mau. Yang kamu mau itu bukan yang kamu butuhkan, teman-teman, tapi yang kamu butuhkan itu pasti yang terbaik. Walaupun belum tentu sesuai yang kita mau. Jadi sekarang gini, ayo, bagi kamu yang sekarang lagi nyari pekerjaan, bingung gitu ya, udah jangan cari pekerjaan lagi, capek. Yang kamu lakukan adalah apa? Buka diri kamu, buka diri terhadap peluang apapun. Setelah itu berdoa sama Tuhan. Dalam doamu katakan begini, ya Tuhan, saya mau kerja nih. Saya pengen dapat pekerjaan yang penghasilannya bagus untuk menafkahi keluarga misalnya. Tapi saya serahkan semuanya kepada kehendak-Mu. Apapun yang terbaik buat saya terima deh. Terima kasih sebab hidup saya sudah bahagia. Amin. Nanti begitu kamu berdoa seperti itu, teman-teman, yang terjadi apa? Yang terjadi kamu tidak lagi yang namanya berharap apa-apa. Di saat kamu tidak berharap apa-apa itu loh, terciptalah sebuah kondisi pasrah total. Dan di saat pasrah total itu kamu rasakan, sadar nggak sih keajaiban itu biasanya datang malah tidak terduga. Betul nggak? Sekali lagi saya katakan, bukankah itu pernah terjadi dalam hidup kamu sendiri? Renungkan coba. Logis ya? Nah, sekarang di bagian ini nih, saya tahu nih, kamu udah punya pertanyaan. Oke Mas, kalau begitu saya tidak tahu nih harus mengatakan apa supaya perasaan ajaib itu muncul. Tadi Mas Aryan emang udah nyontohin, tapi terlalu cepat Mas. Bisa nggak tolong dikasih contoh supaya saya tuh bisa paling tidak mengerti kalimatnya tuh seperti apa sih yang bisa mengundang kepasrahan gitu ya? Tenang, saya akan membimbing kamu sekarang sebagai hadiah seperti biasa karena menonton video saya sudah hampir habis nih sedikit lagi. Ini hadiah istimewa loh ya. Jadi sekarang saya ingin kalau bisa kamu prakteknya sambil tiduran boleh, sambil duduk boleh, dalam kondisi yang kalau bisa rileks alias sambil tidak ngerjain apapun. Coba. Bener, jadi di saat kalau bisa udah malam lebih bagus atau subuh-subuh habis ibadah itu lebih bagus lagi ya. Praktekkan di saat kamu dalam kondisi paling tenang. Sudah? Bagus. Sekarang saya akan ajarkan landasan teorinya dulu nih supaya kamu paham ya. Jadi saya hanya akan memberikan contoh kalimatnya seperti apa. Namun kamu bisa loh memodifikasinya dengan gaya kamu sendiri bebas. Seperti yang sering saya bilang, Tuhan itu maha mendengar, jadi tidak usah khawatir. Yang penting kalimatnya itu bisa membuat kamu merasakan hal yang paling pasrah ya. Saya contohin nih, boleh kamu ikutin ya. Sekarang seperti biasa, kalau bisa kamu pejamkan mata deh. Pejamkan mata biar lebih tenang teman-teman. Sudah? Sekarang ambil nafas dalam-dalam melalui hidung. Kemudian hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Di saat kamu dalam keadaan paling tenang, pikirkan satu hal yang belakangan ini jadi sebuah permintaan terbesar kamu dalam hidup. Apapun itu bebas. Pikirkan satu aja, silahkan sekarang. Sudah? Sudah dipikirin?
Nah sekarang coba deh, sambil kamu mikirin keinginan kamu, rasakan betapa pengennya kamu mendapatkan hal itu. Nah sekarang gini teman-teman, ini penting ya. Kamu sadar nggak? Seberapapun kamu menginginkan hal itu loh yang membuat kamu seolah-olah terjauhkan dari hal itu. Bahasa gampangnya gini, semakin kita pengen, semakin kita ingin, itu loh yang membuat kita terjauhkan dari hal itu. Itulah hidup, ya. Itu fakta, nggak bisa kita bantah, itulah kenyataan. Lihat kisah hidup kamu. Betul ya? Nah sekarang sambil tetap kamu memikirkan hal itu, kamu ucapkan satu kalimat ini pelan-pelan sama persis dulu, ngikutin saya ya. Siap? Oke, katakan begini, sambil mikirin apa yang kamu mau. Begini, saat ini aku menginginkan hal ini untuk terjadi. Hal itu adalah misalnya mendapatkan jodoh yang saya mau, yang saya idam-idamkan. Namun, saya tidak maksa. Saya bersyukur apapun yang diberikan oleh Engkau Tuhan, saya terima. Sebab saat ini, hidup saya sudah bahagia. Terima kasih, saya sudah bahagia. Terima kasih. Selesai. Gimana rasanya? Plong kan? Enak kan? Kamu meminta loh. Kamu memohon, kamu mau sesuatu, tapi tidak melekat. Itulah bedanya apa yang saya contohkan barusan dengan apa yang mungkin biasa kamu lakukan. Nah sekarang coba deh, kamu lakukan ini, ada satu pertanda yang membuat kamu akan mendapatkan keajaiban setelah melakukan ini seizin Tuhan. Tahu nggak pertandanya apa? Ini penting. Pertanda kamu akan menerima keajaiban adalah di saat kamu sudah tidak ingin lagi. Saya ulangi, pertanda kamu akan mendapatkan keajaiban setelah melakukan ini seizin Tuhan, tanda-tandanya adalah di saat kamu sudah ngerasa nggak kepengen sama sekali lagi. Aneh ya? Tapi emang bener begitu loh. Di saat kita udah nggak pengen lagi sama sekali, itu malah dapet. Jadi dengan apa yang saya contohkan tadi, intinya mah membuat kamu merasa tidak begitu kepengen. Karena sudah merasa bahagia toh. Jadi coba praktekin isi video ini berulang kali. Kamu resapi dan kamu rasakan deh. Bener nggak apa yang saya bilang dari depan tadi? Semuanya betul-betul kenyataan. Ya, uji coba video ini dan rasakan sendiri bedanya. Cuman renungin deh. Bukankah apa yang saya katakan dari depan tadi sebenarnya sangat relate ya dengan hidup kamu? Ini kenyataan kan? Berarti kalau ini kenyataan, bisa jadi apa yang saya katakan ini adalah yang kamu butuhkan. Betul? Selamat ya. Lagi-lagi ini video emas banget untuk kamu. Suka banget dengan video ini? Bantu saya dengan klik jempol ke atasnya. Sudah? Terima kasih, kamu luar biasa. Kita jumpa lagi di video berikutnya yang lebih emas dari ini. Silakan uji video ini ya. Selamat mencoba. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.